bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam Doa Kekuatanku channel Selasa 7 Maret 2023. Tema renungan kita hari ini, lebih mudah berkata daripada bertindak, yang terinspirasi dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Doa kita hari ini akan bersama saya, Suster Maria Stefanita PRR, dan renungan disiapkan oleh Suster Maria Sifra PRR dan yang membawakannya Suster Maria Gordiana PRR. Mari kita siapkan hati mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mohon, berkatilah segala usaha dan karya kami, agar memberikan rahmat dan berkat berlimpah, serta anugerahkanlah agar kami senantiasa memperhatikan sesama di tengah kami. Kami mohon kiranya sinar cahaya-Mu senantiasa memancar di dalam tugas dan karya masing-masing kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan
hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Jangan kita lebih mudah berkata daripada bertindak. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Ada banyak ragam karakter orang, salah satunya adalah munafik. Setiap orang sedikit banyak mempunyai sifat ini. Setiap orang harus memilih apakah mau berdiam dalam sikap munafik atau mau melepaskannya. Salah satu ciri yang paling nampak pada orang munafik adalah perkataan berbeda dengan perbuatan. Yang dikatakan lain, yang dilakukannya lain. Bisa juga orang hebat berkata-kata tetapi tidak melakukannya. Ada juga tipe orang yang berjanji ini dan itu untuk menyenangkan hati orang lain. Namun pada kenyataannya, ia tidak berbuat sesuatu apapun atau sekiranya ia hanya berbuat seadanya. Untuk ini ada pepatah yang sangat populer. Berkata itu lebih mudah dibandingkan bertindak. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang lebih suka berkhotbah dan berbicara banyak, menasihati orang lain daripada melakukan apa yang mereka katakan. Yesus tahu bahwa mereka hanya ingin mencari pujian, seperti duduk di tempat-tempat terhormat, di rumah-rumah ibadat, berdoa tali sembahyang yang lebar dengan jumbai, dan suka menerima penghormatan di pasar-pasar dengan panggilan rabi. Yesus melarang orang-orang dan para murid menuruti apa yang mereka lakukan, karena semua itu hanya dilakukan untuk mendapatkan penghormatan. Mereka benar-benar orang munafik. Yesus berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik." Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Permasalahannya ialah bahwa mereka hanya mengatakan tetapi tidak melaksanakannya. Yesus memperingatkan para murid dan kita semua agar ada kesatuan antara perkataan dan juga perbuatan. Mereka mengetahui benar-benar hukum-hukum tetapi tidak mempraktekannya.
Mereka juga tidak menggunakan pengetahuan mereka untuk mengurangi beban yang dibebankan pada orang-orang. Mereka seperti memakai topeng untuk menutupi keburukan mereka sendiri. Mereka ingin dipanggil guru, pemimpin, dan lain sebagainya yang sebenarnya tidak patut, karena sesungguhnya mereka orang adalah sesama saudara. Yesus memperingatkan dengan berkata bahwa yang terbesar ialah mereka yang menjadi pelayan bagi sesama. Dan barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya akan ditinggikan. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menekuni kitab Taurat dan melaksanakan setiap titik hukum agar mereka tampak berkenan kepada Allah. Namun mereka salah mengertikan dan menggunakannya hanya untuk memperoleh pujian dan penghormatan. Kata Farisi sendiri berarti menjelaskan, karena mereka merasa lebih mengerti tentang kitab suci daripada orang-orang lain, sehingga mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang saleh. Sebagai refleksi bagi kita, seperti apa tipe kepribadian kita? Apakah kita juga termasuk dalam kelompok Farisi dan ahli-ahli Taurat? Jika iya, mari kita tinggalkan sifat Farisi kita di masa tobat ini, agar kita bisa menyambut Hari Paskah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita panjatkan doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Bagi orang sakit, ya Bapa, berikanlah mereka rahmat dan berkat, terutama bagi semua orang yang sedang terbaring lemah karena sakit. Berikanlah mereka kekuatan dan harapan akan kesembuhan tepat pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda di mana saja mereka berada, ya Bapa, berikanlah mereka kekuatan dan kesadaran akan masa muda mereka, agar mereka dapat mempergunakan setiap waktu dan kesempatan demi kemuliaan nama-Mu, baik dalam kegiatan menggereja maupun dalam kegiatan bermasyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pekerja dan perantau, ya Bapa, anugerahkanlah rahmat kesehatan bagi para pekerja dan perantau. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan mereka, agar mendatangkan rahmat berlimpah bagi diri mereka dan sanak keluarga mereka yang berada di tempat asal mereka masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keselamatan jiwa semua orang beriman, ya Bapa, ampunilah segala kelemahan dan dosa yang diperbuat oleh semua mereka yang telah Engkau panggil menghadap kehadirat-Mu, dan terimalah mereka, serta selamatkanlah agar mereka tenang bersama Engkau di dalam kerajaan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pelajar, ya Bapa, berkatilah semua para pelajar di mana saja mereka berada,
agar setiap kesempatan dapat mereka pergunakan dengan baik, serta giat dalam melaksanakan tugas, sehingga pada akhirnya dapat terselesai tepat pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara, sama saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.